Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 tentang menerapkan inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi yaitu pendataan, pencatatan, dan pelaporan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu kantor guna tujuan untuk menyediakan informasi barang yang dimiliki oleh kantor. Ada pula tujuan dari inventarisasi sarana dan prasarana. Yang pertama itu menciptakan tertib administrasi di sebuah kantor. Yang kedua, menghemat keuangan. Yang ketiga, menjadi sebuah pedoman untuk menghitung kekayaan kantor. Yang terakhir, untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sebuah kantor. Adapun manfaat inventarisasi sarana dan prasarana, yang pertama, menyediakan data dan informasi dalam rangka menentukan kebutuhan. Yang kedua, memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan. Yang ketiga, memberikan data dan informasi dalam untuk menentukan kegunaan barang. Yang ketiga, memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman penyaluran barang. Yang terakhir, memberikan data dan informasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian barang. Dasar hukum inventarisasi sarana dan prasarana yaitu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006. Dalam peraturan pemerintah tersebut disebutkan institusi dan penanggung jawab atas kekayaan barang milik negara, yaitu pembina umum, pembina barang inventarisasi, penguasa barang inventarisasi oleh semua pejabat eselon 1 dan kakawil atau pembantu pengawasan, unit penguasa barang atau UPB, penanggung jawab penguasaan barang inventarisasi atau PPBI, unit pengelola barang atau UPB, dan pada umumnya adalah bendahara material adalah penguasa gedung. Dan berikutnya adapun langkah-langkah inventarisasi sarana dan prasarana. Yang pertama, menyiapkan lembar hasil inventarisasi barang. Itu adalah daftar yang memuat identitas barang saat penghitungan produk. Adapun langkah-langkah inventarisasi sarana dan prasarana. Yang pertama, menyiapkan hasil lembar opname inventarisasi adalah daftar yang memuat identitas barang saat dilakukan penghitungan produk. Yang kedua, menyiapkan buku induk barang inventarisasi yaitu untuk mencatat barang inventarisasi baik barang bergerak maupun tidak bisa bergerak. Yang ketiga, menyiapkan buku golongan inventarisasi barang yaitu untuk mencatat barang menurut golongannya berdasarkan kode klasifikasi dan kode pokok barang. Yang terakhir, menyiapkan kode klasifikasi barang. Pada umumnya kode terdiri dari 7 deretan angka yang tersusun menjadi 4 kelompok angka yang terpisahkan dengan 3 tanda titik dengan pola susunannya. Yaitu yang pertama, angka sebelum titik melambangkan sandi formulir. Yang kedua, dua angka setelah titik pertama melambangkan sandi pokok. Yang ketiga adalah dua kelompok setelah titik kedua melambangkan subkelompok atau subdivision. Dan yang terakhir, dua angka setelah titik ketiga itu melambangkan sub-sub kelompok atau sub-sub division. Yang kelima adalah menyiapkan daftar kode angkutan pengguna barang, yaitu untuk menunjukkan keberadaan inventarisasi barang. Yang kelima adalah menyiapkan daftar kode angkutan pengguna barang, yaitu guna untuk menunjukkan lokasi keberadaan barang milik atau kekayaan. Yang terakhir, menyiapkan daftar kode wilayah, yaitu untuk menunjukkan wilayah keberadaan sarana dan prasarana. Bab 5. Menerapkan pemanfaatan sarana dan prasarana.
Pemanfaatan adalah kegiatan memakai suatu barang untuk mencapai tujuan tertentu. Prinsip-prinsip pemanfaatan sarana dan prasarana kantor. Yang pertama adalah prinsip efektivitas, yaitu menghindari pemborosan yang terjadi karena sikap tidak peduli dan tidak jujur, dan kekurangnya ketertiban. Yang kedua adalah prinsip efisiensi, yaitu memiliki arti semua pemakaian peralatan kantor harus dilakukan secara hemat dan hati-hati, sehingga semua sarana dan prasarana kantor tidak mudah hilang atau habis. Barang, sarana, dan prasarana dibagi menjadi dua, yaitu barang habis pakai dan barang tidak habis pakai. Barang habis pakai itu seperti pulpen, pensil, buku, dan lain-lain. Barang tidak habis pakai itu seperti gedung, ruangan, musola, itu tidak habis pakai. Berikutnya adalah prosedur pemanfaatan sarana dan prasarana. Yang pertama, petunjuk pemakaian sarana dan prasarana, yaitu ketika kita memberi peralatan kantor, kita harus mengingatkan kepada bagian pengadaan agar tidak lupa untuk meminta petunjuk teknis pemakaian kepada toko. Selanjutnya, mengkaji dan memahami petunjuk teknis, menyiapkan isi petunjuk kepada semua pihak yang akan menggunakan peralatannya, melatih semua karyawan untuk mengoperasikannya, menekankan pengawasan dan pembinaan secara terus-menerus. Selanjutnya adalah pengaturan pemakaian sarana dan prasarana, yaitu alat-alat langsung yang terlibat dalam proses yang berkaitan dengan produktivitas sarana dan prasarana perusahaan, dan alat-alat tidak langsung yang terlibat dalam proses operasional dan berhubungan dengan perusahaan seperti bangunan. Teknik pemanfaatan sarana dan prasarana. Berikut adalah contoh bagaimana cara pembuatan laporan pemanfaatan sarana dan prasarana. Yang pertama, memeriksa barang. Yang kedua, menghitung persediaan awal tahun anggaran. Yang ketiga, menghitung dan penerimaan pengadaan barang. Yang keempat, menghitung pengeluaran barang. Yang kelima, menghitung sisa persediaan. Yang keenam, mencatat mutasi barang. Yang ketujuh, melaporkan kepada atasan atau pimpinan perusahaan untuk memaksimalkan barang agar tidak hilang atau rusak. Yang perlu dibuatkan kartu persediaan. Berikut adalah langkah-langkah pengelolaan kartu persediaan barang. Yang pertama, mempersiapkan pengelolaan kartu persediaan barang. Langkah berikutnya adalah mencatat adanya mutasi kartu persediaan barang. Yang pertama, memberikan informasi tentang persediaan, jumlah dan nilai barang, memberikan dapat persediaan yang diperlukan untuk kepentingan penghitungan dan analisis. Selanjutnya, mengontrol penerimaan, penyimpanan, dan pemakaian persediaan barang. Yang kedua, mengidentifikasi data mutasi persediaan barang. Yang ketiga, pembuatan dokumen barang habis pakai. Yang keempat, mempersiapkan pengelolaan penerimaan barang. Di bagian gedung, yaitu ada menerima barang dan surat pemasok. Di bagian gedung, yaitu ada menerima barang dan surat jalan dari pemasok, mencocokkan surat jalan dengan order pembelian, mengirimkan surat jalan dan barang penerima, serta penyimpanan. Bagian dan penerimaan barang. Bagian penerimaan dan penyampaian. Pertama, meneliti surat jalan sesuai dengan visi barang. Menghitung barang, jika ada kerusakan barang tersebut akan dikembalikan. Yang terakhir, menyiapkan laporan penerimaan barang. Selanjutnya ada bagian pembelian, yaitu ada mencatat ke daftar pembelian dan mendokumentasikannya.
mengidentifikasi data penerimaan barang supplies. Selanjutnya, membuat laporan penerimaan barang. Dokumen yang diperlukan adalah surat jalan dan surat order. Laporan ini dibuat 4 rangkap, yaitu lembar pertama untuk pemasok, lembar kedua untuk pembelian, lembar ketiga untuk bagian gedung, lembar keempat untuk penerimaan dan penyampaian barang. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.